اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah fa inna taqwa umuru kulli syai' wa alaikum bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam wa alaika bi zikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhaka fis sama wa zikruka fil ard. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari perjalanan Nabi Ibrahim ketika beliau menggunakan akalnya untuk mencari Tuhannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mempergunakan akalnya untuk mencari Allah. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-An'am ayat 76 sampai 79, Allah menggambarkan tentang pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim dengan akalnya. Falamma janna 'alaihil lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang. Kemudian dia mengatakan, oh di situ Tuhan saya. Dia tinggi jauh, di situ dia duduk. Tapi ketika bintang itu hilang, dia berkata, aku tak suka kepada yang hilang. Apa sebab? Karena yang hilang tak mungkin bisa mengatur sesuatu kalau dia istirahat. Angin terus tetap berhembus, baik ke kiri, ke kanan, ke timur, ke barat, utara, selatan. Kalau dia istirahat, siapa yang akan mengembuskan angin? Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika itu dia melihat bulan, kemudian dia mengatakan inilah Tuhan saya. Tapi ketika bulan itu pun hilang, dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa bertuhan kepada sesuatu yang hilang, sementara setiap daun ada yang tumbuh, ada yang gugur, pasti ada yang mengatur. Tak mungkin Tuhan itu bisa istirahat. Kemudian ketika itu dia melihat matahari, falamma ra'asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika itu dia melihat matahari, dia mengatakan, oh ini Tuhan saya, cahayanya lebih besar. Tapi ketika matahari itu hilang atau lenyap, dia berkata, apa kata Ibrahim alaihissalam, aku menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sekutukan. Sebab dulu selain orang menyembah kepada patung, menyembah Namrud, orang juga menyembah bintang, orang juga menyembah bulan, orang juga menyembah matahari. Tapi dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Kalau begitu, aku akan menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang, menciptakan Namrud, menciptakan patung dan alam semesta. Dialah Allah, dialah Allah. Tapi Nabi Ibrahim ketika itu belum menemukan Allah, belum tahu tentang Allah. Sebab apa? Mencari Tuhan tidak bisa dengan akal. Karena Allah itu tak kelihatan. Allah itu gaib. Apakah Nabi Muhammad pernah melihat Allah? Jawabannya belum. Ketika Nabi Muhammad SAW berangkat Isra Mi'raj, kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau kan dekat dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Jarakmu dengan Allah hanya tinggal sehasta. Bagaimana bentuk Allah?" Apa jawaban Rasulullah? "Kaifa arahu fa innahu nur." Wahai Aisyah, bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah sementara Allah itu adalah cahaya? Nurun ala nurin kamishkatin fiha al-misbah fiha zujaja az-zujaja annaka annaha kaukabun durriyyu qadu min syajaratin mubarakah. Allah cahaya di atas cahaya. Jangankan melihat Allah, melihat matahari saja yang bercahaya yang Allah ciptakan kita tak sanggup. Siapa yang bisa melihat matahari? Tak ada yang bisa melihat matahari. Padahal jarak matahari dengan kita jutaan kilometer. Apalagi jarak hanya sehasta kemudian bisa melihat Allah. Itu tidak mungkin. Nabi Muhammad belum pernah melihat Allah. Nabi Musa pun belum pernah melihat Allah. Ketika dia berkata, "Ya Allah, inni araka jahratan." Ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Apa kata Allah? "Fa'awi ilal jabali ya'simuni." Aku ingin berniat saja dulu wahai Musa, karena kau tak akan sanggup untuk melihatku. Lantarani, kau tak akan sanggup melihatku. Aku niat, bukan ingin, bukan sudah melihatkan, niat aja untuk melihatkan zatku kepada Bukit Tursina. Kharru sa'iqa, habis hancur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan. Kemudian ketika dia bangun dia berkata, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah. Jadi seluruh nabi belum pernah melihat Allah. Kalau begitu malaikat pernah melihat Allah? Jawabannya juga belum. Coba Bapak lihat kisah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa perkataan Jibril? Jibril sayyidul malaikah, adalah tuannya atau ketuanya malaikat. Apa katanya kepada Nabi Muhammad SAW? "Ya Muhammad, lanjutkan perjalananmu ke atas. Kalau aku naik, aku akan hancur." Berarti apa? Malaikat Jibril pun belum pernah melihat Allah, tapi mereka beriman kepada Allah. Malaikat beriman kepada Allah, para nabi beriman kepada Allah, para sahabat pun beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan iman di dalam hatinya. Mencari Tuhan memang tidak bisa pakai akal, tapi dia bisa pakai wahyu. Allah yang menyampaikan, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri." Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dan wa fa'budni wa aqimis salata li zikri, sembah aku, dirikan salat untuk mengingatku. Hanya satu-satunya Tuhan yang berani di muka bumi ini yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Allah. Coba lihat tuhan-tuhan yang lain, tak ada berani mengaku sebagai Tuhan. Dulu pernah ada yang kepengen mengaku jadi Tuhan, yaitu Namrud dengan Fir'aun. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia mengundurkan diri jadi Tuhan. Coba lihat bagaimana tuhan-tuhan yang lain. Itu bukan dia yang mengaku sebagai Tuhan, tapi umatnya saja yang mengangkat mereka jadi Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengaku dia sebagai Tuhan. "Innani anallah," akulah Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan segala hal-hal ini. Akulah Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena tidak setiap angin yang berembus, setiap daun yang jatuh, tak ada kita lihat ada tangan-tangan orang untuk bisa meletakkan dan segala macam. Kita hanya melihat sesuatu yang gaib, tapi kekuasaannya yang luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iman itu letaknya di hati. Dia tidak bisa di dalam otak. Otak kadang memberi informasi salah kepada diri kita. Karena otak itu biasanya dilihat dari mata, informasinya dari mata dan telinga. Kadang-kadang mata pun bisa salah, telinga pun bisa salah dengar. Mata ada tongkat yang panjang,
lurus, kemudian kita masukkan ke dalam air kelihatan bengkok, padahal tongkatnya lurus. Itu informasi mata, padahal mata katanya lebih hebat memberikan informasi daripada telinga. Aku tak percaya kepada apa yang kau bicarakan sampai aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tapi mata pun kadang salah, tapi hati tak mungkin salah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang memasukkan iman ke dalam hati susah, tapi masukkanlah dia dari setiap gerak-gerik kita. Nabi Muhammad baru saja bangun tidur, beliau membaca surat Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Itu yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika bangun tidur. Bangun tidur, kata Aisyah, dia usap mukanya. Selesai diukap mukanya untuk menghilangkan ngantuk, kemudian dia baca, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah Allah kapanpun dan dimanapun. Ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim keimanannya dan ketekatannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di lembah. Kalau bukan karena Allah, tak akan mungkin kita bisa meninggalkan. Ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Ibrahim diam. Kemudian Hajar berkata, apa kata Hajar? Apakah Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini? Apa kata Ibrahim sambil mengangguk? Sambil membelakang pun dia mengatakan, dia mengangguk saja. Ya, Allah yang menyuruhku meninggalkan kau di sini. Apa kata Hajar alaihissalam? Jika Allah yang menyuruhmu meninggalkan kami di sini, la yudayya Allahu abada. Allah pasti tidak akan pernah meninggalkan kami selama-lamanya. Bayangkan, di lembah ghairi zizara'in inda baitikal muharram, lembah yang tidak ada apa-apa. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin Nabi Ibrahim meninggalkan. Kalau bukan karena keyakinan kepada Allah, tak mungkin Nabi Ibrahim mau meninggalkan istri dan anaknya yang baru dilahirkan. Coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih Ismail. Kalau bukan karena Allah, tak mungkin dia mau menyembelih anaknya, padahal anaknya baru saja mulai agak remaja. Itu apa? Keyakinan kepada Allah. Bapak misalnya punya lidah, Pak lihat, Bapak rasakan Allah itu dalam keseharian. Bapak punya lidah. Lidah kita itu Pak, kalau meminum teh manis, semua orang mengatakan semuanya manis. Teh manis itu manis. Tapi dalam kondisi yang sama, lidah kita mengatakan teh manis itu manis, tapi dalam lidah itu juga ada perbedaan. Apa itu? Suara kita. Setiap kita tidak pernah sama suaranya. Dari nenek moyang kita sampai sekarang, suara kita beda. Itu artinya apa? Dalam persamaan ada perbedaan, begitu maha detailnya Allah. Padahal tempat untuk merasakan adalah lidah, tempat untuk mengucap adalah juga lidah, tapi dalam persamaan ada perbedaan. Makanya ketika kita melihat diri kita, kita akan mengatakan, Masya Allah, Subhanallah, hebat betul engkau ya Allah menciptakan sesuatu, tapi dengan perhitungan yang sangat detail. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, dekat dengan Allah. Kemudian di samping dia dekat sebagai pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim juga sebagai seorang ayah. Bagaimana Nabi Ibrahim jadi seorang ayah? Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu-waktu yang sangat sempit untuk berdakwah dan segala macam, dia masih tetap meluangkan waktu untuk mendidik dan mengunjungi anaknya. Anaknya dua. Satu adalah Ismail yang dia tinggalkan di Masjidil Haram Mekah. Satu lagi adalah Ishak yang bersamanya di Palestina dengan ibunya Sarah. Tapi kedua-duanya dididik dengan betul-betul dididik. Ismail menjadi nabi, Ishak pun menjadi nabi. Ishak menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Ismail menurunkan nabi yang sangat mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat betul Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam kehebatan Ibrahim alaihissalam ada kehebatan anak juga di situ. Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Bapak lihat.
ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke Mekah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk meninggikan rumah Allah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ditinggikan pondasi yang dulu sudah pernah ada. Kemudian ada namanya istilah Hijir Ismail. Hijir itu artinya batu. Batu yang dibawa oleh Ismail. Sementara tempat berdirinya Nabi Ibrahim disebut Makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah batu dari surga yang dulu ada telapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Setiap orang yang datang menyentuhnya, akhirnya telapaknya jadi seperti bulat begitu. Padahal sebenarnya ada jari-jarinya, karena batu dari surga yang agak lunak sedikit. Itu batu surga. Berdiri Nabi Ibrahim di situ untuk menjadi tangga membangun Ka'bah, untuk sebagai tangga untuk naik. Berdiri. Datanglah Ismail dari arah yang lain. Ismail dari Hijir, dari mengambil batu kemudian membawa kepada Ibrahim alaihissalam. Artinya disebut dengan Hijir Ismail. Ismail dalam kondisi ayahnya sulit membangun atau mengerjakan rumah Allah, Ismail tidak mau berpangku tangan. Dia turun tangan membantu ayahnya. Bagaimana anak-anak sekarang? Maukah dia membantu ayahnya, ayah yang sedang sulit? Rata-rata anak sekarang mengatakan, biarkan ayah begitu. Itu kan tugas ayah mencari duit. Saya kan tak perlu bantu. Tugas saya adalah sekolah. Iya betul sekolah, tapi tolong jugalah ayah itu sedikit kalau dia minta bantuan. Anak-anak sekarang jangankan kita minta bantuan yang besar, minta mendatangkan air saja atau membawakan air saja tak mau dia. Coba lihat bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang berikutnya, Nabi Ibrahim itu datang dan Ismail ketika sudah menikah. Kebetulan istri Ismail agak cerewet. Kemudian dia bertanya kepada istri Ismail, "Hai istrinya Ismail, ada Ismail?" Apa kata istrinya? Dia tak kenal sama Ibrahim. Apa kata dia? Karena Ibrahim tak tinggal di situ, dia tinggal di Palestina. Apa kata istrinya? Ismail tidak ada di rumah, sedang tidak ada di rumah. Tapi bagaimana pendapat tentang Ismail? Apa kata istrinya? Oh, suamiku itu miskin, dia tak punya uang banyak, kemudian begini begitu dan segala macam. Apa pesan Nabi Ibrahim kepada istrinya? Nanti kalau datang suamimu pulang, agak-agaknya gorden atau pintu jendela pintu jendela rumahmu ini atau pintu rumahmu ini harusnya agak diganti sepertinya. Komunikasi begitu. Pas ketika itu datang Ismail, disampaikan oleh istrinya, tadi ada orang yang datang, aku tak tahu siapa dia. Terus dia menyuruh untuk mengganti palang pintu rumahmu. Apa kata Ismail? Tahukah engkau siapa yang datang? Tak tahu aku tak kenal. Apa kata dia? Itu adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Dia menyuruhku untuk menceraikanmu. Bahasa komunikasi hanya bahasa isyarat, tapi ditangkap oleh Ismail. Bagaimana kita sebagai seorang ayah, berkali-kali kita minta kepada anak kita, nak tolong ambilkan air, nak tolong nak, tak datang pun air kepada kita. Tapi Ismail dengan Ibrahim dengan Ismail, komunikasi adalah komunikasi isyarat, tapi orang paham. Artinya hati ayah dan anak sangat dekat. Berikutnya, setelah itu Ibrahim datang lagi. Beberapa tahun berikutnya datang lagi Ibrahim. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya, bagaimana pendapatmu tentang Ismail? Istrinya sudah ganti, sudah diceraikan. Ini ya istri yang baru. Bagaimana pendapatmu tentang Ismail? Apa kata? Ismail itu orangnya santun, baik betul, segala macam. Apa kata Ibrahim? Kalau begitu, palang pantu ini tolong dipertahankan, dijaga baik-baik. Tolong dijaga baik-baik. Kemudian setelah itu pulanglah Ismail. Ismail bertanya, ada yang datang di rumah tadi? Ada. Apa katanya? Palang pintu tolong dijaga baik-baik. Apa kata Ismail? Tahukah engkau siapa dia? Dia adalah ayahku Ibrahim alaihissalam. Dia menyuruhku untuk mempertahankanmu sampai mati. Akhirnya dengan itulah dia punya 2 orang anak, dan 2 orang anak nanti yang akan melahirkan keturunan di Mekah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, komunikasi antara ayah dan anak. Tapi coba lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail. Orang tahu
ketika menyembelih Ismail, kemudian Ismail ditukar dengan kibas. Itu aja. Tapi ada cerita-cerita tafsir yang menjelaskan bagaimana proses penyembelihan itu. Apa perkataan Ismail kepada ayahnya? Wahai ayah, jika kau khawatir, kan perkataan itu, faf'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, sembelihlah aku karena itu adalah perintah Allah. Aku termasuk orang yang sabar. Ayah, supaya kau tidak khawatir betul aku akan memberontak dan kau kasihan untuk melihatku ketika aku disembelih, ayah, tolong kencangkan ikatan tanganku. Ikat tanganku dan kencangkan ikatannya, ayah, biar aku tidak akan sedikit memberontak. Sebab aku merontak, kau akan kasihan melihatku, ayah. Itu satu perkataan Ismail. Yang kedua, apa kata Ismail alaihissalam? Ayah, tolong tutup mataku, ayah, agar kau tidak melihat mataku dan matamu bersentuhan. Sebab kalau kau lihat mataku nanti kau akan sedih. Maka supaya kau tidak sedih, maka tutuplah mataku, ayah. Dua. Yang ketiga, apa kata Ismail? Tolong tajamkan pisaunya, ayah. Sebab kalau pisaunya agak tumpul, dia akan lambat untuk menyembelihku. Kalau tajam, ayah, set, langsung aku meninggal dunia dan cepat mati, ayah, hingga kau tidak sedih ketika aku meninggal dunia. Inilah yang menjadi syariat korban kita nanti. Inilah menjadi syariat korban kita. Kencangkan ikatannya, tutup matanya, jangan sampai yang lain melihat. Kemudian apa? Tajamkan pisaunya. Itu kan istilah penyerahan kepada ayah. Kenapa? Karena begitulah anak. Jangankan untuk menyerahkan seluruh hartanya anak tersebut, jiwanya pun diserahkan. Makanya dalam agama Islam itu, harta anak adalah harta ayah. Kalau ada ayah yang mengambil harta anak, itu tak mencuri namanya. Ada seorang anak berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada orang bertanya dulu, ya begitu. Ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hartaku bagaimana? Apa kata Nabi? Anta wa maluka fi abika. Kamu sendiri dan hartamu adalah milik ayahmu. Jadi jangan macam-macam. Di Mesir ada orang bertanya, Ustadz, Syekh, saya bertanya satu. Apa pertanyaan? Ayah saya tinggal di rumah saya. Bagaimana menurut pendapat Syekh? Sementara saya sudah punya istri dan anak. Apa jawaban Syekh tersebut? Apa pertanyaannya? Coba ulang lagi. Ayah saya, Syekh, dia tinggal di rumah saya. Apa kata Syekh? Ulangin pertanyaannya, ulangi. Saya tak dengar. Apa ulangi? Ayah saya, Syekh, tinggal di rumah saya. Apa pertanyaannya? Diulang-ulang begitu, marahlah orang bertanya. Ya Syekh, aku sudah jelas mengomong kepadamu, mengatakan pertanyaanku, tapi kamu ulang-ulang juga. Jawab aja. Apa kata Syekh? Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Bukan kau mengatakan ayahku tinggal di rumahku, tapi katakan aku yang tinggal di rumah ayahku. Apa sebab? Diriku adalah milik ayahku sendiri, hartaku adalah milik ayahku sendiri. Begitulah ayah dan anak harusnya. Tapi kalau kita melihat sekarang, sudah menikah anak jauh dari ayah, jauh dari ibu. Sudah mentang-mentang dah punya duit, dia berkaca pinggang, aku sekarang mencari duit, ya ayah sekarang dah pensiun tak dapat duit. Apalah kau nak? Kau belum ada apa-apanya di mata ayahku. Walau kau adalah seorang jenderal, kau tetap anak kecil di mata ayahmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada orang tua. Itulah hebatnya Ismail, itulah hebatnya Ibrahim alaihissalam. Dia tetap berbakti kepada ayahnya Ibrahim tersebut, walau ayahnya pun adalah orang yang menyekutukan Allah. Coba lihat bagaimana Ibrahim kepada ayahnya. Dia nyuruh ayahnya, ya Allah, sembahlah Allah segala macam. Tapi ayah mengatakan, wahjurni maliyya, jauh-jauh dariku Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Sa'astaghfiru rabbi ilaika rabbi. Aku akan meminta ampunkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap santun kepada ayah. Mengajarin tapi tetap santun kepada ayah. Begitulah Ibrahim alaihissalam. Makanya dalam konsep agama kita, terakhir saya mengatakan, dalam konsep agama kita, ayah ibu tak pernah salah. Walaupun betul-betul salah dan benar-benar salah.
Dalam konsep agama kita, ayah dan ibu tak pernah salah. Kalaupun dia salah, dia meminta pertanggungjawaban kepada Allah, bukan kepada anak. Anak tak pantas minta pertanggungjawaban. Allah minta perjauhan ayah kepada dirinya. Hanya ayah dan ibu bertanggungjawabkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba baca Al-Qur'an. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau nanti ayahmu musyrik, apalagi kejahatan yang lebih hebat daripada musyrik? Tak ada. Tak ada. Itu dosa besar dan sangat besar. Tapi ketika ayahmu musyrik, tetap saja fa'ituti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Patuhi saja, pergauli dia dengan baik-baik ketika dia di dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran sangat banyak kita ambil dari Ibrahim, tapi intinya adalah keyakinan kepada Allah. Kalau kita yakin kepada Allah dan baik kepada orang tua, selamatlah hidup kita. Dua itu dah alhamdulillah kita bisa amalkan. Yakin betul kita kepada Allah, Allah yang menciptakan kita dan segala macamnya. Kemudian orang tua kita lah yang berbuat baik kepada kita atas izin Allah dan rahmat dan rahim Allah yang turunkan kepada orang tua. Maka berbaktilah kepada orang tua, berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan beriman seperti imannya para nabi-nabi dan sahabat dulu ya Allah. Mereka yakin betul ada Engkau ya Allah. Mereka tidak mau berbuat dosa karena tahu Engkau Maha membalasi ya Allah. Mereka mau menginfakkan seluruh hartanya dan berkorban karena dia tahu Kau Maha memberi pahala ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong tampakkan kekuasaan-Mu kepada kami ya Allah, hingga kami bisa beriman dan yakin betul kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari bangun tidur kami hingga kami tidur kembali, kami tahu Kaulah yang menguasainya ya Allah. Kami pun tak sanggup melarang diri kami tidur ketika kami ngantuk. Kami pun tak sanggup ya Allah melarang diri kami makan ketika kami lapar. Tapi Kau yang menitipkan rasa itu ya Allah. Ya Allah, tolong masukkan iman dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami beriman ketika kami di dunia. Jadikan kami beriman ketika kami di akhirat. Jadikan kami beriman ketika kami masuk surga. Dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman. Allahumma la tada' lana fihi dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha wa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, di hari yang penuh berkah, di hari keampunan-Mu, Engkau obral kepada hamba-Mu yang pergi haji dan maupun yang berkorban di tempatnya sendiri-sendiri ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Di antara kami ada yang banyak dosa, ampuni dosa kami ya Allah. Di antara kami ada yang susah hatinya, lapangkan hati kami ya Allah. Di antara kami ada yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan masalah kami ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang mendidik anak istrinya, jadikan anak istri kami soleh dan soleha. Jadikan kami adalah keluarga di dunia, jadikan pula nanti kami berkeluarga di akhirat. Di surga kami saling bantu-membantu ya Allah. Ketika seorang ayah tak mendapatkan anaknya, kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, di mana anakku ya Allah?
itu adalah anakku, aku tidak rela kalau dia dibakar oleh api neraka. Ya Allah, masukkan anakku bersama aku ke dalam surga. Ketika anak pun berada di pintu surga, dia berkata, aku tunggu ayah dan ibuku di sini. Aku tidak akan jadi apa-apa kalau tanpa ayah dan ibuku. Aku ingin masuk surga bersamanya. Ya Allah, jadikan ayah dan ibuku yang sedang dihisab, ringankan hisabnya, masukkan bersamaku ke dalam surga. Keluarga yang indah, di dunia berkeluarga, di akhirat juga berkeluarga. Bercita-citalah untuk sekeluarga masuk ke dalam surga. Di antara kami ada yang sudah meninggal, ya Allah, kasihani mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.